Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Kita akan bahas mengenai obligasi, khususnya reksadana obligasi atau nama lainnya itu reksadana pendapatan tetap, atau kita singkat RDPT ya, atau RD obligasi. Nah, silahkan dibuka. Nah, isinya akan seperti ini. Ini fund fact sheet-nya dari Sukorivest Stable Fund, atau reksadana obligasi yang diterbitkan oleh Sukor Asset Management. Nah, di sini Sukorivest Stable Fund ini di sini akan muncul top 10-nya ya. Obligasi-obligasi apa yang mereka tempatkan di sini. Dan juga ini proporsinya ya. Nah, di sini ada yang namanya parameternya, resikonya ya. Dilihat di sini, resikonya ini dari rendah sampai tinggi ini masuk ke kategori sedang, dan sedangnya ini yang awal ya, alias nggak terlalu tinggi juga. Yang paling awal sedang. Nah, dia ditempatin di mana aja obligasinya di sini akan muncul, cuman hanya 10 saja yang muncul di sini ya. Nah, di sini ada muncul contoh di sini obligasi MDKA, berarti ini obligasi perusahaan yang ditempatkan di MDKA atau Merdeka Copper and Gold kan. Ini perusahaan tambang ya. Dan perusahaan-perusahaan yang lain maupun pemerintah nanti di sini muncul. Tergantung dari manajer investasinya, dia itu investasi di mana, apakah dia lebih besar di obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau oleh perusahaan. Nah, saya kembali ke apps bibitnya ya di sini karena saya pakai bibit. Nah, di sini setelah saya lihat-lihat mana reksadana yang menurut saya ini cukup prospektif. Biasanya saya lihat dari sini ya grafiknya. Nah, pada umumnya reksadana obligasi ini pasti akan ada penurunan ya, meskipun ini sedikit ya penurunannya. Dan dalam jangka panjang ini akan tetap naik ya. Dalam waktu yang panjang ini naiknya cukup mulus ya, nggak seperti saham yang cukup fluktuatif ya atau volatile ya. Karena obligasi itu kan surat utang ya, dan utang itu wajib dibayar. Berbeda dengan saham ya, karena saham itu bentuknya modal, dan modal itu nggak wajib dikembalikan, karena modal itu kalau si perusahaan rugi berarti modalnya itu akan berkurang. Kalau perusahaannya untung, si investor atau si pemodal itu akan menikmati modal yang telah dikeluarkan itu karena mengalami kenaikan. Karena kalau utang, si peminjam ini harus wajib membayar. Dan apalagi jika yang menerbitkan obligasi itu pemerintah, untuk kasus gagal bayarnya itu hampir sangat langka ya. Untuk hampir saat ini pemerintah Indonesia belum pernah tercatat gagal bayar setelah menerbitkan obligasi ya. Dan di sini juga ada obligasi yang lain ya, silahkan dipilih sesuai selera teman-teman ya. Bisa lihat dari total AUM-nya ya. Silahkan dilihat. Kalau menurut saya biasanya saya pilih dari top 10-nya atau top 20-nya. 10 besar atau 20 besar dari total AUM yang paling besar. Dan juga expense ratio yang paling kecil. Baru saya lihat return-nya. Dan rata-rata ini return-nya itu sekitar 5-10% ya. Cukup besar dari bunga deposito atau lebih besar dari RDPU yang hampir tidak ada resiko. Nah, dan obligasi ini cocok buat teman-teman yang punya tujuan keuangan dalam jangka menengah, sekitar 3-5 tahun ke depan ya, dan dana itu nggak akan dipakai sekitar 3-5 tahun ke depan. Kalau teman-teman dana itu masih dipakai dalam waktu 1 tahun ke depan, saya tidak sarankan untuk menempatkan investasi ini di reksadana obligasi atau RDPT, karena akan ada penurunan. Meskipun itu tidak terlalu besar juga dibandingkan dengan saham.
Tapi jika tujuan keuangan teman-teman masih 5 tahun contohnya, untuk memaksimalkan investasi teman-teman bisa tempatkan di RDBT atau reksadana obligasi. Dan semoga penjelasan saya mengenai reksadana obligasi ini cukup jelas dan bisa dipahami, karena saya akan belajar juga agar bisa menyampaikan materi tentang reksadana ini lebih simpel ya dan sederhana, agar teman-teman bisa memahami dengan lebih jelas ya. Dan jika teman-teman masih bingung, silahkan drop komen teman-teman di kolom komentar di bawah ya, nanti akan saya jawab, atau mungkin saya akan buatin video yang menjawab pertanyaan teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tonton video yang lain di seri reksadana ya, ada di playlist, silahkan. Dan teman-teman kalau mau bisa subscribe juga agar mendukung channel ini lebih berkembang lagi ya. Dan terima kasih.